Nah, kalau misalnya sudah kayak gini, kan kita bisa buktikan. Jadi coba aja 1,75, cuman kan banyak kali komanya ya, dikali 2,6. Kan 6 kali 5, 0, 3 ya. 6 kali 7, 2, 42, 42 tambah 3 kan 45, simpan 4. 6 kali 1, 6, 6 tambah 4, 10. 2 kali 5, 10, 1, 2 kali 7, 14, tambah 1, 15, simpan 1, 2 kali 1, 2, 3. Nah, ini tinggal dijumlahin. Kan jawabannya sama ya, 0, 5, 5, 4. Karena komanya ini ada 3, ini ada 1, jadi 3 angka belakang koma 1, 2, 3. Makanya jawabannya adalah 4,55. Terserah kakak abang mau pakai kayak mana. Jadi perkalian itu kalau bisa besok-besok, tapi harus cerdas ya membulatkannya. Jadi boleh dibulatkan ke atas, tapi harus menimbang. Harus kita timbang juga. Jangan, ini kan 2,6, aturannya Kak 2,6 kan harusnya kita bulatkan ke atas ya, harusnya kita bulatkan ke 3. Tapi karena apa namanya? Karena yang ini sudah terlalu banyak kita bulatkan, jadi itu kita turunkan aja gitu. Paham kakak abang? Kalau kakak abang paham, ada yang mau ditanyakan yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Ya, oke. Soal selanjutnya. Bentar ya. Soal selanjutnya. Ini izin dibersihkan dulu ya. Udah di-record. Selanjutnya. Nah, ini gampang ini. Boleh kakak abang isi dulu jawabannya di chatnya, room chat yang di Zoom, direct message saja ke saya, biar saya lihat gimana jawabannya. 3 menit aja ya. Nesa yang sudah, yang lain? Kita bahas. Jadi ini sebenarnya gampangnya adalah, kan dia soalnya tentang perbandingan rasio ya. Perbandingan nih, perbandingan sama rasio sama. Jadi kalau misalnya dia bilang perbandingan antara laki-laki 8:7, artinya adalah ada pembagi yang X-nya yang kemarin udah kita bahas, pembagi itu yang harus kita tahu berapa. Tapi itu kita tahu kalau soalnya adalah selisih atau jumlah. Sekarang kan pertanyaannya di antara yang berikut ini, manakah yang tidak mungkin? Nah, yang tidak mungkin. Sebenarnya paling gampangnya kalau dibilang tidak mungkin adalah logika aja. Kalau misalnya mereka itu X-nya atau pembaginya adalah 1, kan minimal 1, nggak mungkin 0. Paham ya kakak abang maksud dibilang pembagi?
Kalau misalnya kayak kemarin ceritanya, bentar ya, izin. Kalau misalnya kayak gini, Ani punya uang 15.000, ya. Terus siapa ya, Rian punya uang misalnya 10.000. Kita kan bisa bilang perbandingannya adalah 3:2. Nah, dari mana dapat angka 3 dan 2? Karena sama-sama dibagi 5.000. Nah, pembagi 5.000 inilah yang harus kita logikakan. Kan ini dia kemungkinan, jadi bisa jadi X-nya itu bisa jadi 1 yang paling minimal, terus 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kita misalkan aja lah 1 ya, berarti kan secara otomatis laki-lakinya jumlahnya 8 orang, perempuannya jumlahnya adalah 7 orang. Nah, berarti jumlah minimal mereka adalah 15 orang. Nah, kalau ditanya manakah yang tidak mungkin, kalau ditanya manakah yang mungkin, kalau manakah yang mungkin berarti adalah kelipatan dari 15. Ini yang mungkin. Berarti sebenarnya secara logika adalah mana dari option A sampai E ini yang tidak bisa dibagi 15. Yang A bisa ya, yang B bisa, yang C bisa, yang D bisa. Berarti 115 dibagi 15 nggak bisa ya, kecuali 105. Makanya jawabannya adalah yang tidak mungkin E. Sebenarnya kalau kayak gini logikanya kalau udah dibilang 8:7 langsung jumlahin aja. Kan dia bilangnya jumlah, merupakan jumlah. Jumlahnya 15, ya udah kemungkinannya berapa yang bisa dibagi 15 gitu aja. Cuman kenapa tadi dijelaskan seperti itu? Biar kakak abang juga lebih paham kenapa kok langsung kayak gitu konsepnya seperti itu. Oke, next. Paham ya? Ya, ini yang sudah paham, Bu. Yang jawab Kak Nesa sama Kak Tamara. Kita clear. Nah, ini ada deret. Nah, kalau deret seperti ini, kan ini 2, 6, 1, 3, 9, 4, 6 ya. Kalau saya sih ngelihatnya gini, 2 ke 6 kan kali 3 ya. Nggak usah dihiraukan dulu angka satunya. Jadi 1 ini langsung ke 4 ya. 3 ke 9 kali 3 ya. Berarti 6 ke sini harus kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Selesai. Atau ada jawaban lain? Ada pola lain? Halo, halo, halo. Ternyata sesimpel itu ya, Kak ya. Ya tadi pas lihat juga, ini kayak mana? Cuman pas dilihat-lihat lagi, nggak susah-susah kali. Dia soalnya besok kayak gitu, Bang. Maksudnya, dia itu sebenarnya kalau soal deret itu tidak sesulit lah soal latihan-latihan kita di buku. Jadi sebenarnya soal yang hanya dilihat dia bisa sebenarnya. Kayak gitu sih kebanyakan soal CAT yang aslinya. Cuman pasti menggambarkannya, mengimage-kannya ke kita soal yang sulit kayak gitu. Kayak deret huruf itu ya, A, B, M gitu kan. C, D, M gitu ya. Jadi M itu tuh angka 1 dan 4 itulah gitu ya. Iya. Nah, Bang Ari ada soal lagi nggak? Maksudnya ini habis ini udah habis nih soalnya, ada 2 lagi apa 1 lagi gitu. lah kan dikirim ke grup kemarin. Ya itu cuma 5 soal. 5 ya? Ada lagi nggak? Biar dipindahin, biar kita bisa bahas.
Coba Tamara mana, si Ya, Kak Redati Dayang Tamara, mana, nggak mana yang bisa. lain nih? Dayang, ada yang mau ditanya soal-soal yang nggak bisa. Ini mumpung kita cuma dikit orang. Jadi bebas, nggak usah malu-malu di sini. Kalau ada share di grup aja, di WA. Nanti saya pindahkan ke apa PowerPoint bentar, habis itu kita bahas. Kita next ya soalnya ya. Kita next dulu. Habis itu tunggu. Kita next dulu. Nanti ada waktu sekitar 5 menit untuk nge-share soal. Habis itu saya pindahkan ke PowerPoint ya. Nih, ini soal penalaran logis. Nah, kalau jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Jika kakek tidak menggunakan kacamata, maka kakek akan kesulitan membaca kesimpulan yang tepat dari premis-premis di atas. Kakek tidak membaca koran. Enggak ya? Karena enggak ada kata-kata itu. Terus pagi ini kakek membaca koran. Enggak ada bahasa pagi. Kakek tidak membaca koran pagi ini. Ini juga enggak. Ya cerita pagi-pagi ini enggak juga lah. Ada bahasa pagi enggak tuh? Enggak. Ya udah berarti memang benar. Jawabannya adalah kakek membaca koran di ruang tamu. Terus, sorry, kita clear dulu. Tuh ada yang baru dikirim si Dayang tuh ke grup. Iya, sabar. Iya Bu, tuh. Ntar ya. Habis ya? Habis. Nah, ini kita ini dulu, kita pause dulu untuk recordnya. Silahkan abang kakak kirim soal, kita 5 menit ya. Silahkan kirim soal yang ingin ditanyakan. Terus saya juga sambil buat PowerPoint. Setuju? Halo. Iya Bu, boleh. Setuju Ya, ya? boleh Bu. Setuju. Oke. Oh, bilangan Romawi. Oke. Terus bilangan Romawi ini toko anugerah 10.000.
Soal kecepatan ada contohnya nggak biar dikerjakan? Tes, kita mulai. Maaf agak lama memindahkannya. Kita lanjutkan record. Ini masih record ya? Jadi belum apa-apa. Kita lanjutkan bahas soalnya. Ini soal-soal yang sudah di-share tadi di grup. Jadi kalau soal kayak gini, ada beberapa soal yang saya belum baca-baca kali ya, kita sama-sama ngerjain. Jadi ini soalnya dalam sebuah seminar
dalam sebuah kegiatan seminar, 70 peserta yang membawa laptop, 65 peserta membawa tablet. Jika banyaknya peserta adalah 90 dan tidak ada salah satu dari keduanya, maka banyaknya yang keduanya mengingatkan kembali. Kalau kayak gini kan dia jumlah total keseluruhan itu adalah yang himpunan A ditambah himpunan B dikurang keduanya, mengingatkan kembali. Nah, ini yang tidak ada keduanya kan tidak ada, nggak usah dipikirkan. Nah, totalnya adalah 90, 70 yang laptop ditambah 65, terus yang ditanyakan yang membawa keduanya nih. Berarti dikurang X 70 tambah 65, 135 ya. 135 kurang berapa? Sama dengan 90. Berarti jawabannya adalah 45 ya. Kayaknya jawabannya adalah E. Ada yang mau ditanyakan ini? Next. Next ya. Nah, ini soal selanjutnya 3/6 ditambah 4/8. Ini KPK. Jadi KPK itu sebenarnya gini, kalau logikanya adalah carilah bilangan. Jadi KPK itu sebenarnya carilah bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya. Jadi ini kan kita harus ngecilin ya, 6 sama 8. Atau kalau nggak bisa cari KPK nggak apa-apa. Gini aja. Kita cari aja biasa dulu. 3/6 ditambah 4/8. Ini kalau nggak bisa KPK ya. Bawahnya kalikan aja. Nah, berarti ini dikali 8, yang ini dikali 6. Kan kawannya ya. Nah, berarti ini 48. 3 kali 8 itu 18 tambah 24. Kayak gini aja dulu. Kalau misalnya, soalnya KPK ini harus yang senang angka kalau bisa mencari KPK. Kalau enggak gini aja, kalikan aja bawahnya kayak gini. Jadi 6 dikali 8, 3 harus kali 8, 8 dikali 6, berarti 4 harus dikali 6. 18 tambah 24 itu 42 ya. 42 per 48. Nah, sekarang permintaannya adalah bawahnya adalah 24. Jadi artinya 48 ke 24 ini kan dibagi 2 ya. Berarti 42 bagi 2, 21. Langsung gini aja. Berarti nggak ada ya jawabannya. Atau ada yang salah? Ada, Kak. Mana yang salah? Itu tuh 48 bagi 6 dikali, bukan 18, 24. 24 tambah 24 harusnya. Yang di 18. 24 per 24. Astagfirullah, 3 kali 8, 24 ya. Astagfirullah. Ya benar-benar. 48 per 48. Kak, kalau setengah tambah setengah aja bisa nggak, Kak? Boleh. 1 jawabannya. Iya. Oh iya ini. Astagfirullah. Iya benar. 3/6. Iya ya. Kenapa ke sini ya? Iya. Kita ulang. Kena angka bawahnya besar makanya. Iya benar. Iya ya, langsung ke sana aja. Ini udah mikir sulit nah, kejebak soal nih. Itulah dia tanda-tanda kejebak soal. Langsung aja, benar. 3/6 dikecilkan setengah ya. 4/8 dikecilkan setengah. Setengah tambah setengah 1. Yang hasilnya 1 adalah yang D. Selesai. Ini aja terjebak nih. Ya, kakak abang. Next. Ini nih yang benar.
Terus setengah tambah setengah selesai. Nah, kalau ini 1/8 tambah setengah tambah 0,75. Oh, ditambah. Nah, kalau ini ya udah berarti 1/8 itu berapa? 0,125 ya. Ya kan? Terus 2/4 itu setengah. Setengah itu adalah 0,5 tambah 0,75. Jumlahkan 5, 7, 3, 1. Udah dapat. Jadi harus hafal, makanya harus tahu itu 1,8 itu jadi 0,125. 2/4 itu kan 1/2. 1/2-nya adalah 0,5. Itulah gunanya kita tahu yang kemarin. Ini nggak bisa dihapus. Hapusnya lewat sini. Next ya. Ini Toko Anugrah. Toko Anugrah menjual 10 rim kertas dengan harga 40.000 per rim. Jika Gian hanya ingin membeli 10 lembar kertas, maka yang harus dibayarnya sejumlah 1 rim berapa lembar ya? Ada yang tahu nggak? 1 rim berapa lembar? 500, Kak. 500. Berarti kalau misalnya harganya 40.000 per rim, berarti kan tinggal 40.000 bagi 500 kali 10. Jadi ini dicari harga 1 rimnya, 1 lembarnya dikali 10. Ini dioret ya. Ini dioret. Jadi 4.000 dibagi 5. Jawabannya adalah 800 rupiah. Next ya. Nah, ini bilangan Romawi. Jadi, bilangan Romawi itu harus selama ini kan yang kita tahu itu 1 ya. Pastilah tahu 1. 1 terus 5. Terus 10. Terus L itu 50. Terus C itu 100. D itu adalah 500. Sampai ini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Jadi I itu 1, V itu 5, X itu 10, L itu berapa tadi? 50. Itu dituliskan ya. Ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kayak gini. 5, X itu 10, L itu 50, C itu adalah 100, D-nya adalah 500. Nah, kalau misalnya selama ini kakak abang, kalau nulis 1 kan gini aja ya. Terus kalau 2 gini, kalau 3 gini. Ya, kalau 4 apakah kayak gini? Enggak kan? Jadi
Kenapa tidak boleh seperti ini? Angka 4 itu adalah I dulu baru V. Artinya adalah 5, 1, ininya angka 1, ini 5. Jadi artinya adalah 5 dikurang 1. Kenapa nggak boleh? Jadi peraturannya kalau Romawi itu adalah nggak boleh ada simbol yang berurutan 4 kali. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ini sengaja nih dia buat soal adalah 444. Jadi kalau misalnya aturannya kan kita tinggal tulis sih 400 berarti C-nya ada 4 kali. 40 berarti X-nya ada 4 kali. 4 berarti I-nya ada 4. Itu nggak boleh. Nah, itulah disiasati. Berarti kita cek dulu 400 itu sama kayak buat angka 4. Berarti 500 dikurang 100. Makanya 400 itu nulisnya adalah CD. Terus kalau 40 berarti adalah karena nggak boleh X-nya 4 kali, berarti harus 50 dikurang 10. Kalau 60 berarti LX. 50 dulu ditambah 10. Kalau ini pengurangan berarti 10-nya dulu baru 50. Nah, tambah 4 itu adalah IV. Makanya jawabannya adalah CD, XL, IV. Makanya jawabannya adalah C. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Ada? Nggak ada? Ya, next. Ini soal figural. Nah, kalau soal figural, kira-kira apa jawabannya nih? Kakak Abang jawabnya apa ini? Kalau saya sih jawabnya D. Karena soal yang abu-abu ini berarti mana yang kembar sama dia. Makanya jawabnya adalah yang D. Kak mau nanya, Kak. Kak, kalau soal yang kayak gini tuh, itu berarti kita itu selalu disuruh nyari yang sama, atau kadang-kadang ada disuruh nyari yang beda juga? Kalau nyari yang beda, biasanya nggak ada gambar yang abu-abu kayak gini. Nggak ada kayak gini. Jadi biasanya langsung dikasih option A sampai E. Oh, oke. Kalau dikasih option A sampai E, berarti kita harus nyari mana yang sama. Kalau ada abu-abu kayak gini, berarti apa kesamaan dari gambar yang dikasih keterangannya. Oke. Jadi ada maksud ini. Berarti kalau misalnya dikasih yang gambar yang abu-abu ini, berarti nyari yang sama. Kalau misalnya langsung dikasih Belum tentu. Bisa jadi. belum tentu. Belum tentu yang sama. Jadi ini kan apa yang paling dekat hubungannya sama yang abu-abu. Mana yang temenan dekat hubungan paling dekat. Iya, maksudnya Jadi, yang mirip-mirip gitu ya, Kak? Apa? Berarti kayak yang sama atau yang mirip-mirip gitu, Iya, yang setipe gitu ya, Kak? Keterdekatannya yang paling dekat. Misalnya gini, kalau nggak ada option yang D, berarti cari yang kayak gini, entah mungkin dia putar.
Dia putar 180 derajat atau 90 derajat kayak gitu. Jadi dicarinya dengan yang diputar sama dia. Oke, Kak. Kasih. Oke. Next ya. Terus ini diketahui X, Y, dan Z bilangan positif. X kecil Y. Oh. Ini tinggal digabungkan kayak kemarin ya. Tinggal digabungkan. Jadi karena ini sama-sama ada X-nya, X-nya berarti di tengah. Kan X itu kecil Y, habis itu X-nya, kan mulutnya ngadep sini yang menghadap X ya, yang ini ngadep X. Berarti X-nya 3Z. Nah, kalau menghubungkan Z dengan Y, salah ya? Benar tuh. Sebesar 3Z. Berarti 3Z, kok nggak ada jawabannya ya? Kecil dari Y. Oh. Ini aja. Z kecil Y jawabannya berarti. Logikanya adalah kalau 3Z ini bilangan Z, setelah dikalikan 3 aja, masih kecil dia dari Y. Apalagi dia sendirian. Paham kakak abang? Paham, Kak. Oke. Nah, ini apa jawabannya? Keropos. Oh, ini mana? Kira-kira apa jawabannya nih? Tulang keropos? Enggak. Rangka keropos oleng? Enggak. Oleng. Kayaknya kalau saya sih C, antara A dengan C sih. Kakak abang apa jawabannya? A Di atau C? pembahasannya Kak. Ya? Di pembahasannya. Rangka, keropos, oleng. Soalnya ini, iya. Soalnya ini, apa namanya? Mana dia kursornya? Kalau saya ya nengoknya, kan dia kalau rangka berarti benda ya. Jadi rangka itu mengalami kekeroposan kayak gitu. Jadi harusnya di sini benda, entah kapal yang roboh, entah bangunan yang roboh kayak gitu. Kalau mikirnya tadi kayak gitu. Tapi nantilah kita tengok lagi. Kalau saya sih lebih ke A atau ke C. Karena ini oleng ini kan sebuah keadaan. Jadi yang sebelah sini harus keadaan berarti. Kalau nggak labil, kalau nggak retak, ya lemah. Kayak gitu. Udah kita next-kan aja ini. Nanti kita bahas lagi. Oh, ini kuadrat ya? Gimana cara kuadrat? Ini sebenarnya kuadrat 50,01 kuadrat dia sebenarnya. Kan dia gini nih, 50,01 100 kan persennya. Dikali 50,01 dikali 50,01.
Nah, ini kalau misalnya per 100 yang kita pindahin sini, sebenarnya kan 50,01 dikuadratin. Cara cepatnya, ini kalau nggak salah ya, tinggal dikalikan aja 5 di kuadrat, ya pasti 25 ya. 5 kuadrat 25. Nah, jadi untuk memindahkan 0001-nya, kan dia, udah pasti nih, dia kan ada 2 angka ya, belakang koma, karena dikuadratin ada 4 angka belakang koma, berarti dia karena 1 dikali 1, 1, karena ada 4 ditambah 0-nya 3. Nah, angka di sini, kakak abang tinggal mindahin angka di sini aja. Pindahin ke sini. Ini bener nggak sih? Tunggu ya. 2, bentar ya. Cara kuadrat cepat. Dia ada caranya. Kakak abang sering nengok ini aja. Apa? TikTok. TikTok pembahasan TIU. Di sana lebih kencang daripada di Instagram, bener kan? Ini tinggal dipindahin aja. 01-nya dipindahin ke sini. Sudah selesai. Terus habis. Ada lagi yang mau ditanya? Ada Kak, Tamara ngirim di grup terakhir.